Ketika para sahabat Rasulullah, yang ingin saya ceritakan, ketika para sahabat Nabi SAW, mereka berhijrah pada waktu itu dari Mekah menuju ke Habasyah. Taib, di sana ada seorang raja, nama siapa? Raja Najasyi. Raja Najasyi tidak ada keinginan sama sekali untuk masuk Islam, nggak ada. Dan dia juga tidak ada ingin cari tahu apa itu, siapa itu Muhammad, apa agamanya, nggak ada penginginan. Di awalnya beliau ingin cari tahu. Faham? Tetapi ketika datang orang-orang musyrikin Quraisy berjumpa dengan Raja Najasyi, ya Najasyi, hati-hati kamu dengan orang-orang yang hijrah dari Mekah ini. Ini mereka sudah buat kacau balau ini di Mekah. Iya, dan mereka telah menghina Nabi Isa kalian. Iya, tuduhan demi tuduhan, ucapan demi ucapan yang mereka lontarkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya yang berhijrah di situ. Yang mereka menginginkan supaya Najasyi tidak memberikan izin sahabat-sahabat yang hijrah ke Habasyah pada waktu itu dan mengusir mereka semuanya. Faham? Dan Raja Najasyi pada waktu itu jadi penasaran. Apa dulu agamanya ini? Kenapa setiap hari dibicarakan? Pegelai amayan. Ya. Kadang manusia itu nggak semuanya itu seperti, mohon maaf ya, tidak seperti yang diikat di hidung, ditarik ke maunya kita. Manusia nggak semua seperti itu. Ada manusia terkadang di gelombang-gelombang fitnah, dia ingin cari tahu ada apa sebenarnya ini. Penasaran dia. Dengan penasarannya Raja Najasyi dipanggillah salah seorang dari sahabat Rasulullah yang berhijrah kemana? Ke Habasyah. Ya, dan saya kalau tidak salah saya ingat nama di waktu itu dipanggil Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ditanya, "Ya Ja'far, apa sebenarnya agama yang diajarkan kepada nabimu sehingga cukup banyak orang-orang yang membicarakan tentang agama ini? Apa sebenarnya?" Kemudian kata Raja Najasyi, "Bacakan kepada saya sebuah ayat yang diturunkan kepada nabimu." Kemudian dibacakanlah ayat Al-Quranul Karim, dan terlihat air mata Raja Najasyi membasahi pipi beliau. Dan beliau berkata, apa yang diturunkan kepada Muhammad ini sama persis apa yang diturunkan dalam kitab Injil. Karena sama-sama kitabnya Allah, kalamullah. Kemudian beliau masuk Islam. Bisa difahami ya ikhwah. Jadi ada orang-orang di tengah gelombang-gelombang fitnah yang terjadi. Semua orang itu nggak satu pemikiran. Ada orang-orang yang berada di tengah-tengah. Sehingga disinilah kita harus di tengah-tengah fitnah justru menyebarkan kebaikan, bukan menyebarkan celaan. Dia baca ini mencela, ini juga mencela, ya sudah, nggak ada keinginan sama sekali, karena dua-duanya mencela. Tapi ketika satu mencela begini, ini satunya kok Masya Allah, dia justru tenang, justru dia menyebarkan kebaikan, justru dia sibuk dengan hal yang baik. Ada simpatik manusia nggak semua seperti tembok. Manusia nggak semua seperti ditarik di hidungnya, enggak. Ada orang-orang berpikir di sana. Dan disitulah terkadang orang-orang seperti ini mendapatkan hidayah. Di tengah ujian justru apa? Orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah.